Scott mengadakan pertemuan dengan timnya dan menyampaikan bahwa Scott mengapresiasi keberanian mereka juga bangga terhadap timnya itu. Setelah itu, Scott mengenang kembali video ulang tahun Kevin saat kecil. Halo sobat, pintu teater telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film series yang berjudul Blacklist Redemption. Karena banyak sekali nih permintaan dari teman-teman yang request buat Mimin ngebahas series Blacklist. Tapi karena sudah banyak channel-channel lain yang ngebahas series ini, kita akan sedikit berbeda. Kita akan membahas Blacklist Redemption. Jadi, series Blacklist Redemption ini adalah sebuah spin-off dari series Blacklist yang asli. Jadi, spin-off itu istilah yang digunakan untuk menceritakan kejadian khusus atau kisah khusus dari karakter yang diambil dari cerita utama. Lantas bagaimana keseruan series Blacklist Redemption ini? Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Pada episode kali ini, cerita diawali di sebuah hangar yang berada di Jerman. Terlihat salah satu petugas imigrasi sedang mendata para muslim di sana yang tampak enggan dikembalikan ke suatu tempat. Dan tak lama, seorang petugas imigrasi itu meminta untuk istirahat makan siang. Namun, ternyata dia meracuni umat muslim di sana dengan sebuah gas beracun. Secara spontan, nyawa para muslim itu menghilang. Scene pun berlanjut di persembunyian Howard. Tom disuruh untuk membuka sebuah berangkas di kantor Scott oleh ayahnya. Alasannya, Howard menemukan pesan-pesan berantai yang ditulis dengan kode rahasia antara perusahaan kepada Whitehall atau operasi rahasia itu. Dan Howard ingin memecahkan kode tersebut. Howard bilang kode rahasia itu bisa dipecahkan, namun Howard membutuhkan buku kodenya yang berada di berangkas Scott. Dan Tom harus mengambilnya dari sana, ucap Howard. Awalnya Tom tak mau melakukan hal tersebut. Namun karena ayahnya itu memaksa, akhirnya Tom bersedia untuk melakukan itu. Namun jika ternyata buku kode itu tak ditemukan, Tom akan mengungkapkan semua kebenaran yang ada, termasuk mengatakan bahwa Tom adalah anak Scott. Di sisi lain, kita diperlihatkan juga di mana Scott sedang sesi curhat bersama Trevor, yakni pria sewaan Scott. Saat itu, Scott juga membicarakan tentang Whitehall dan tentang paranoid Howard itu. Scott bilang saat itu Howard yang terkena paranoid menjadi ekstra curiga dan membuat Scott sebagai musuh Howard. Ketika Scott mengajak Howard untuk penyembuhan, justru Howard tak mau dan malah kabur. Lalu tak lama, Scott pun mendengar kabar kecelakaan pesawatnya itu. Di sini kita dibiarkan mengetahui sudut pandang masing-masing. Lantas siapakah yang perkataannya benar? Lanjut, Scott saat itu langsung pergi mengadu ke dewan perusahaan untuk meminta agar posisi Howard diganti. Alhasil Howard pun digantikan oleh Scott. Scene berlanjut di mana Scott diberitahu soal 63 pengungsi muslim dibunuh oleh pejabat imigrasi Jerman. Pria itu juga mengatakan bahwa para korban terpapar gas sarin. Lalu gas tersebut ternyata dikirim lewat sebuah pesawat yang dijatuhkan secara sengaja. Setelah itu barulah gas tersebut diambil. Hal itu sering dilakukan oleh kepala keamanan transportasi untuk mengirimkan barang-barang mengerikan seperti senjata biologis, gas beracun, dan senjata-senjata lain yang membahayakan. Lantas, Scott juga menjelaskan ke anak buahnya bahwa akan ada lagi sebuah pengiriman paket sangat rahasia yang akan dikirim. Scott kali ini memberikan tugasnya kepada Tom dan Matthias. Bukan hanya itu, mereka ditugaskan menjadi pramugara di sana. Setelah itu, di pesawat awalnya tampak terlihat baik-baik saja, dimulai dari pengecekan barang bawaan hingga menandai penumpang yang mencurigakan. Di sana juga terdapat agen Cina. Sampai pada saatnya, seorang mantan militer atau penjahat mengacaukan sinyal komunikasi pesawat. Ditambah lagi, pesawat tak muncul dari radar. Itu artinya pesawat menghilang. Dan disinilah kekacauan dimulai.
Ketika Dumont berusaha mencari jejak pesawat itu, hasilnya pun nihil. Lalu Ness memberi info terbaru bahwa seseorang bernama Franklin, yakni seorang pekerja penerbangan yang diketahui ada dalam pesawat. Franklin yang seorang montir pesawat ini ternyata dijadwalkan besok berada di Dallas untuk bekerja. Sedangkan pesawat itu akan terbang ke Beijing. Ini menjadi sebuah pertanyaan baru. Di sisi lain, Franklin langsung merakit pistol yang sudah disimpan di toilet pesawat, lalu membagikannya pada rekan-rekannya. Sedangkan di markas Aegis, Dumont juga mengatakan semua bagian pesawat sudah dicek, dan pada bagian generator oksigen ternyata Franklin sudah memasukkan gas beracun di dalamnya, sehingga akan membuat para penumpang pingsan. Sementara itu, Tom langsung memberikan informasi pada penumpang agar tetap tenang. Sedangkan Franklin diam-diam menyalakan sebuah alat untuk memecahkan kaca, sehingga pesawat pun terpaksa menurunkan ketinggiannya. Lalu, secara otomatis alat bantu pernapasan pun turun. Sayangnya, para penumpang disuruh untuk memakai alat pernapasan itu, dan mereka pun pingsan. Matias yang mulai mengancam Franklin juga harus dibuat pingsan oleh salah satu penjahat lain. Tom yang tinggal sendirian langsung mengecek para pilot. Naas, nasib mereka pun sama. Tak pakai lama, Tom langsung pergi ke bagian kargo pesawat untuk mencari alat pengacau sinyal itu. Sementara di markas Aegis yang terus sibuk dengan mencari cara bagaimana bisa menghubungi Tom dan Matias, para penjahat yang diketahui mantan militer tersebut langsung mengambil alih kemudi pesawat, sekaligus salah satunya mencari keberadaan Tom. Cerita pun berlanjut di dalam kargo pesawat. Alhamdulillah Tom menemukan alat pengacau sinyal itu dan menghancurkannya sehingga komunikasi pun kembali terhubung. Dengan sigap, selanjutnya Tom langsung mencari shotgun yang ada di kargo. Ketika salah satu penjahat menemukan Tom, terjadilah sedikit perkelahian. Namun untungnya Tom berhasil mengalahkannya. Tapi di sisi lain, para penjahat itu tinggal menghitung mundur untuk menjatuhkan pesawat, dan mereka pun kabur dari sana dengan terjun payung. Ketika Matias sedang mencoba menggapai ke arah kemudi pesawat, sayangnya Matias juga ikut terbawa keluar pesawat. Di samping itu, Tom langsung pergi ke kokpit untuk membuat pesawat kembali stabil. Setelah duduk di kursi pilot, ternyata Tom tak mengerti apapun. Tapi alhamdulillah pilot tiba-tiba tersadar dari tidurnya yang pulas itu dan langsung memberitahu Tom caranya. Selepas Tom selesai menstabilkan ketinggian, Tom langsung menyuruh pilot itu mengambil alih kembali pesawat dan mendaratkannya. Lalu, scene pun berlanjut di markas Aegis. Tom yang telah kembali dari kengerian tersebut disambut hangat oleh ibunya Scott. Tak pakai lama, Tom langsung dikenalkan dengan Bishop, yaitu salah satu agen CIA. Bishop berkata bahwa wanita yang berada dalam pesawat salah satunya adalah aset yang menyamar bernama Lynn. Lynn awalnya ditugaskan untuk pergi ke Macau, namun di perjalanan dia diculik oleh para penjahat di pesawat. Sementara Lynn yang diculik ke Kanada dan diringkus, Tom kembali pada janjinya pada Howard untuk mencari sebuah kode di ruangan berangkas milik Scott. Saat itu Tom menemukan kode tersebut dan juga menemukan cetakan jari pada saat Tom kecil. Tapi tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Scott datang bersama Kat ke ruangan. Lalu setelah Kat pergi, Tom mengirim pesan pada Scott untuk bertemu di ruang meeting. Sehingga Tom pun bisa keluar dari sana. Scene pun berlanjut di kediaman Howard. Tom memberikan kode tersebut pada Howard. Tapi tak disangka, Howard ternyata menerjemahkan kode tersebut berdasarkan buku komik. Tom lantas tak menyangka bahwa buku kode itu dicetak dalam bentuk komik. Sontak, Tom pun kehilangan kepercayaan pada Howard karena langsung mengira bahwa Howard memang benar memiliki paranoid. Kemudian itu membuat Tom kesal dan berkata, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya pada Scott bahwa aku adalah anaknya." Lalu Tom pun pergi meninggalkan Howard. Scene berlanjut di sebuah hutan yang bersalju. Di sana Matias sedang menginterogasi satu orang penjahat yang berhasil dia lumpuhkan agar bisa mengetahui di mana para penjahat itu dan Lynn berada. Namun perlu beberapa waktu untuk bisa membuat penjahat itu membuka informasinya. Setelah membuat penjahat itu kedinginan, akhirnya dia pun angkat bicara. Sementara di sisi lain, Lynn mulai diinterogasi dan disiksa untuk memberikan informasi tentang ketugasannya sebagai informan.
Lanjut, di markas Aegis, Tom yang hendak ingin memberitahu siapa Tom sebenarnya pada Scott, sayangnya harus dipending terlebih dahulu, karena tiba-tiba Dumont datang dan memberikan kabar tentang keberadaan Matthias. Sontak Tom langsung diperintah untuk berangkat bersama Ness untuk penjemputan Matthias. Berpindah sedikit kepada nasib Lin, para penjahat itu nampaknya mulai menemukan jalan buntu karena Lin diketahui tak memiliki informasi apapun, sehingga mereka harus merubah rencananya. Sementara itu Matthias telah dijemput oleh Ness dan Tom. Lalu Matthias langsung memberikan informasi baru tentang di mana para penjahat itu berada. Namun seribu sayang, salah satu penjahat bernama Brad Dog sudah menghabisi mereka semua. Lalu Lin juga dibawa oleh Brad Dog. Setelah itu, Lin kali ini dibuat kebingungan oleh sikap Brad Dog. Lin menanyakan pada Brad Dog kenapa Lin dibawa kabur dan harus disiksa terlebih dahulu. Padahal Lin tak ada sangkut pautnya dengan ulah Brad Dog ini. Lantas Lin memutuskan untuk mengirim tanda peringatan kepada pemerintah, lalu kabur dari Brad Dog. Setelah itu, tak lama Ness, Tom, dan Matthias pun datang di sana, dan terjadilah perkelahian antara mereka. Di akhir perkelahian, Liz berhasil membunuh Brad Dog dengan pistol. Kemudian, scene berpindah di ruangan Scott. Tom saat itu berniat untuk memberitahu siapa Tom sebenarnya untuk kedua kali. Namun tiba-tiba saat hendak memberitahu hal itu, Tom melihat buku komik yang terselip di meja Scott. Seketika Tom langsung merubah topik obrolannya menjadi Tom yang meminta cuti sejenak untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Setelah itu terjadi, entah bagaimana Tom akhirnya berhasil membawa buku komik tersebut dan langsung memecahkan kodenya di dalam mobil. Tapi Tom di situ justru mendapati alamat rumah Howard. Sontak Tom pun bergegas mendatangi Howard. Tapi sayangnya, Tom melihat bahwa Howard sudah diringkus oleh Matthias. Lalu apa yang terjadi selanjutnya dengan Howard? Dan apa yang akan dilakukan Tom setelah itu? Dan film pun scene diawali di mana terdapat sebuah keluarga cemara sedang dalam perjalanan dengan dua bodyguard. Tak disangka tiba-tiba mobil harus berhenti karena ada sebuah mobil yang terbakar. Sebetulnya mobil itu memang sengaja dibakar oleh segelintir orang. Ketika salah satu bodyguard hendak mengecek, tiba-tiba dia ditembak. Lalu gerombolan orang datang dan langsung memaksa mereka keluar dari mobil. Didapati ternyata mereka diculik oleh seorang bernama Diego Roca. Tom muncul di sana dan memberitahu bahwa Howard masih hidup. Dia selamat dari kecelakaan pesawat itu. Lanjut Tom. Lalu Tom mengajak Ness untuk membantu Howard untuk menyelamatkannya. Sementara itu Scott dan Matthias mendatangi persembunyian Howard sebelumnya. Lalu Scott menyuruh Matthias untuk mengungkap apa saja yang Howard lakukan di sini. Sayangnya mereka hanya mendapati kertas-kertas yang sudah terbakar habis di sana. Lanjut, Scott datang mendatangi Howard yang ketika itu sudah dibawa ke salah satu rumah sakit dengan keamanan berlapis dengan sangat rahasia. Di sana, Scott terlihat bersedih ketika menemukan Howard. Namun suaminya itu langsung bersikap cuek dan mengesalkan Scott. Tak lama, Scott juga diberitahu oleh Kat untuk bertemu dengan Burton yang dimana dia adalah seorang agen asuransi. Sesampainya di kantor Aegis, Scott langsung menanyakan apa yang terjadi. Tak banyak lama, Burton pun menjelaskan terdapat sebuah keluarga bernama Gable Lang, yakni seorang eksekutif software yang diculik oleh Diego Roca. Lalu Scott pun langsung mengumpulkan timnya. Scott juga menjelaskan Diego Roca adalah mantan intelijen Brazil yang bermain di dunia bisnis penculikan dan tebusan. Sehingga kali ini, Tom dan rekan harus berhadapan dengan seseorang yang sudah expert di bidangnya. Diberitahukan juga Roca meminta sejumlah tebusan untuk membebaskan Langs. Sehingga Scott diberikan kewenangan untuk menawarkan hingga $5 juta ketika nanti saat pertemuan. Dan Tom bersama Matthias yang akan pergi ke tempat negosiasi itu. Selang diskusi, sempat terlihat bagaimana Tom dan Ness saling berkomunikasi dengan beradu tata. Seakan-akan ada yang mereka ingin segera bicarakan. Tom bertanya, apakah kau menemukan Howard? Ness pun menjawab, aku sudah melacak semua kendaraan perusahaan. Dan tidak ada satupun yang mengarah pada keberadaan Howard. Selang mereka berbisik-bisik, Matthias menyuruh Tom agar segera berangkat. Sehingga ketika Ness menanyakan tentang apa posisi Tom dengan Howard, Tom lalu tak sempat menjawab hal itu. Justru tetap menyuruh Ness untuk menemukan Howard.
Scene lalu berpindah ke 3 hari negosiasi. Di sana mereka bertemu dengan orang suruhan Roka. Namun tanpa briefing dulu sebelumnya, tiba-tiba orang suruhan itu memberitahu agar hanya Tom saja yang ikut bernegosiasi. Sedangkan Matias tetap menunggu mereka. Sontak Matias pun langsung bereaksi. Dia mengeluarkan pisau lipatnya dan menodongkan ke leher orang suruhan tersebut. Tapi aksi Matias seakan-akan langsung dipatahkan mendengar si bapak berkata, "Jika rokok ini aku jatuhkan, kalian akan langsung terbunuh di tempat." Alhasil, Tom pun harus mengiyakan tawaran tersebut. Belum sampai 1 kilometer, Tom tiba-tiba ditembak bius oleh si bapak itu. Mungkin agar Tom tak bisa mengetahui kemana mereka pergi. Sesampainya di TKP, Tom langsung dibangunkan dan bertemu dengan Roka. Tanpa basa-basi, Tom mengatakan pada Roka bahwa Tom diutus ke sana untuk menawarkan sejumlah uang agar bisa membawa Lance pergi. Roka yang tahu betul masalah penculikan dan tebusan langsung memotong omongan Tom. Roka berkata kebijakan asuransi tak bisa selamatkan Lance. Justru Roka menginginkan seseorang bernama Kantara dikembalikan padanya. Dijelaskan oleh Roka bahwa Kantara sekarang disembunyikan oleh FBI dan Roka ingin dia kembali. Kantara seperti keluarga bagiku, lanjut Roka. Selain itu, Tom juga meminta janji Roka untuk mengembalikan supir Lance sebagai itikat baik dari Roka. Tapi sayangnya nasib malang bagi supir karena harus dibunuh di hadapan Tom. Scene lalu berlanjut di markas Aegis. Terlihat di sana Scott sebelumnya sudah menyuruh Dumont untuk mengecek rumah persembunyian Howard. Tapi Dumont mengatakan tidak ada apa-apa di sana dan hasilnya nihil. Diselang mereka sambil berjalan, Dumont langsung bertanya pada Tom tentang hasil negosiasinya. Lantas Tom pun langsung mengatakan bahwa Roka ingin mereka membawakan Kantara untuk penebusan Lance. Tak lama kemudian Ness mendatangi Tom dan mengatakan Howard sudah berhasil Ness temukan. Sambil sedikit terburu-buru, mereka mengadakan diskusi dengan Scott dan Matias tentang keberadaan Kantara. Diketahui di sini Kantara adalah tahanan FBI yang dijatuhi hukuman selama 25 tahun. Lalu penelusuran untuk pembebasan Kantara juga sudah dilakukan. Itu dilakukan oleh Ness, tapi ternyata sipir tak ingin memberikan Kantara. Justru Ness malah diminta untuk menghubungi dulu Departemen Keamanan untuk bisa mengeluarkan Kantara. Tak butuh waktu lama, Scott langsung menelpon Kat dan menyuruhnya untuk mengeluarkan Kantara lewat jalur diplomasi. Setelah meeting selesai, Ness langsung kepo dengan hubungan Tom dan Howard. Namun nampaknya Tom tak ingin menyebutkan secara gamblang siapa Tom sebenarnya. Tapi yang jelas Tom sepihak dengan Ness, ucap Tom. Lalu Ness pun memberitahu bahwa Howard ada di salah satu rumah sakit bernama Fairhaven yang diketahui memiliki keamanan tinggi juga rahasia. Scene pun berlanjut di mana Tom langsung beraksi mendatangi rumah sakit tempat Howard dirawat untuk pengobatan kejiwaan. Sementara Scott sedang bernegosiasi agar bisa menarik Kantara keluar dari penjara. Tom dan dia memasuki ruangan Howard. Bukannya senang karena hendak diselamatkan, namun Howard justru tak ingin membuat Tom dalam bahaya. Singkatnya, jika Tom menyelamatkan Howard dari sana, otomatis penyamaran Tom akan diketahui oleh Scott. Dan benar saja, sebelum 5 menit, seorang petugas keamanan mendapati seorang FBI yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil oleh Tom sebelumnya. Sontak itu membuat Tom diketahui keberadaannya. Dengan sistem keamanan yang canggih, pintu pun langsung dikunci rapat, sehingga Tom dan Howard tak punya pilihan lain. Sementara, petugas keamanan langsung berlari menuju Howard dan Tom. Howard berkata Tom harus pergi dari sini tanpa Howard dan mengingatkan Tom untuk membongkar rahasia operasi khusus bernama Whitehall itu. Tanpa berpikir panjang, Tom pun langsung berlari ke arah sisi lain gedung dan meloncat seperti Spider-Man. Scene lalu berpindah kembali di markas Aegis. Kali ini bersama Burton mereka berdiskusi bagaimana bisa membuat Kantara ingin kembali lagi bersama Roka. Karena diketahui di sini bahwa sebetulnya FBI tak benar-benar menahan Kantara. Justru setelah Kantara memberitahu markas Roka, FBI berpura-pura menahan Kantara, lalu membebaskannya kembali. Kesepakatan itu dibuat karena Kantara ingin lepas dari cengkraman Roka, lanjut Scott. Di selang diskusi, Kat tiba-tiba muncul dan memberitahu bahwa ada masalah di Fairhaven, tempat Howard dirawat. Sontak Ness melihat ke arah Tom dengan kecurigaan. Tak lama dari situ, Roka pun menelpon Scott.
Roka bilang dia ingin segera melakukan pertukaran pemain, tapi Scott justru mengulur waktu agar bisa menemukan Kantara terlebih dahulu. Scene berlanjut di mana Scott dengan segera untuk mendatangi Howard. Tapi sebelumnya, Scott meminta staf rumah sakit untuk memberikan kamera CCTV-nya kepada Scott. Karena itu bisa membantu Scott untuk mengetahui siapa orang yang membantu Howard kabur. Lanjut di ruangan Howard. Dia kali ini dipakaikan sebuah kawat besi di lingkaran kepalanya. Dan ternyata tak diduga Scott berniat untuk menginterogasi Howard dengan cara menyetrum kepala Howard agar memberitahu siapa orang tersebut. Nampaknya di sini terlihat jelas bahwa Scott sebetulnya tak usah capek-capek untuk menanyai Howard, karena Scott akan mengetahui siapa yang membantu Howard ketika mendapat rekaman CCTV rumah sakit. Sayangnya, Howard tak membuka informasi sedikit pun pada Scott, meskipun sudah disetrum beberapa kali. Setelah itu, Scott kembali ke markas Aegis dan langsung disambut oleh Tom. Tanpa banyak lama, Tom langsung memberitahu keberadaan Kantara di mana. Tom juga bilang bahwa Kantara ini ternyata memang ingin menghilang dari peradaban karena takut keberadaannya bisa dideteksi oleh Roka. Tak pikir panjang karena waktu 2 jam lagi sebelum Roka mengambil salah satu dari ketiga sandera, Scott langsung menyuruh Tom dan Matthias mendatangi persembunyian Kantara. Belum selesai di situ, Scott bertemu dengan Dumont dan menyuruhnya untuk memperbaiki rekaman CCTV tersebut dan menemukan siapa pelaku yang membantu Howard. Di suatu daerah bernama Queen, Matthias dan Tom datang ke apartemen Kantara. Ketika sampai di sana tak pakai aba-aba, mereka langsung diberikan surprise di depan pintu. 2 pistol sudah siap meledakkan kepala mereka. Lantas Tom langsung menjelaskan kedatangannya ke sana. Beruntung mereka diperbolehkan masuk. Di dalam apartemen Kantara, Matthias dan Tom langsung membujuk Kantara agar mau melakukan pertukaran. Matthias juga menawari uang $1 juta untuk Kantara. Tapi bak ibu-ibu arisan, istri Kantara tiba-tiba muncul dan berkata, naikkan jadi $4 juta dan aku akan setuju dengan hal itu. Sontak Kantara pun kebingungan. Tapi Tom juga meluruskan Kantara nanti akan melakukan pertukaran pemain dengan keluarga Langs. Namun tak akan lama Tom dan Matthias kembali untuk menyelamatkan Kantara dari sana. Sehingga Kantara tetap akan pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga di hari raya. Pada akhirnya Kantara pun setuju dengan hal itu. Lalu scene berlanjut di mana Kantara dipersiapkan untuk pertukaran pelajar dengan Langs. Tapi sebelumnya Kantara meminta agar dirinya menelpon dulu istri dan anaknya. Setelah itu Matthias datang dan menghubungi Scott. Scott lantas memberitahu rencananya. Pertama, Tom nanti akan mengantar Kantara untuk pertukaran, lalu menjemput keluarga Langs kembali. Kedua, lokasi pertemuan itu akan berada di sebuah jembatan, sehingga Tom harus berhati-hati bila mana terjadi sesuatu. Ketiga, Ness dan Matthias akan berjaga dari jarak jauh dengan menggunakan sniper jikalau posisi Tom tiba-tiba terancam. Keempat, lanjut scene berikutnya. Sesampainya di jembatan, Ness dan Matthias bersiap-siap untuk misi pengintaian. Sementara Tom telah menunggu di ujung jembatan bersama Kantara. Tapi tak diduga, Roka mengetahui keberadaan Ness dan Matthias. Sehingga Roka menyuruh Ness dan Matthias untuk mundur. Setelah itu, barulah Roka keluar dari mobil dan melakukan pertukaran antara keluarga Langs dan Kantara. Alhamdulillah, proses pertukaran berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Setelah Kantara dibawa oleh Roka, tampaknya Roka ternyata sudah mengetahui kebusukan Kantara, yakni menjadi seorang pengkhianat. Lantas Roka pun langsung menarik baju Kantara dan mendapati di kancingnya sebuah pemancar sinyal. Sontak sinyal GPS itu hilang dari penglihatan Dumont. Tapi pintarnya, seorang bocah anak dari Langs telah berhasil mencuri handphone milik Roka. Di saat-saat genting tersebut, anak kecil terkadang bisa menjadi solusi. Berlanjut pada Kantara yang tertangkap basah berkhianat. Tak diduga-duga Burton ternyata bukan hanya sebagai agen asuransi saja, namun juga hadir di sana sebagai atasan dari Roka. Sekaligus ini membuat kita bingung. Apakah maksudnya Burton? Padahal dia hanya tinggal mencari keberadaan Kantara yang selama ini tak diketahui keberadaannya. Lalu selanjutnya, Kantara digantung melayang dan disiksa secara perlahan oleh Burton. Roka di sana hanya bisa terdiam melihat Kantara disiksa. Namun di selang itu, Scott menelpon Burton untuk mengetahui keberadaannya saat itu. Dan ketika dicek, benar saja, Burton sedang bersama dengan Roka. Lantas, Scott langsung menyuruh Tom dan rekan pergi ke sana.
Sambil perjalanan menuju ke persembunyian Roka, Dumont meringkas rencana penyerangan ke markas Roka dengan memberitahu Tom dan rekan. Mereka harus menembakkan alat yang dapat mengganggu pendengaran, sehingga bom penghancur pintu markas pun bisa dibobol dengan mudah tanpa terdengar apapun. Tanpa banyak lama mereka langsung melaksanakan aksinya. Tak lupa mereka juga melepaskan para tahanan ilegal yang ada di sana. Di akhir setelah berhasil keluar dari tempat mengerikan tersebut, tiba-tiba Burton keluar dan hendak menembakkan Tara. Tapi sebelum itu berhasil, Roka sudah berhasil menembaknya terlebih dahulu. Tapi sebagai gantinya, Roka harus diringkus. Sementara di markas Aegis, Dumont dengan berat hati dan merasa tak yakin akhirnya berhasil menemukan siapa yang membantu Howard. Melihat Tom adalah orang yang di CCTV, sontak membuat Scott campur aduk rasanya. Tak pakai lama, Scott langsung menghubungi Matthias dan menyuruhnya untuk menembak mati Tom di tempat. Tapi sementara itu, Tom diberitahu oleh Ness bahwa setelah kasus beres adalah bagian tersulitnya, karena Howard pernah berkata pada Ness untuk berhenti mengkonsumsi narkoboy. Sekaligus itu pun yang membuat Ness memberikan narkoboy itu pada Tom. Scott juga tak banyak lama langsung bergerak menuju Howard. Lantas secara perlahan ingin memberitahu bahwa Scott sudah tahu siapa teman yang membantu Howard selama ini. Ketika disebut nama Tom, Scott juga mengungkap bahwa ketika berada di dekatnya, Scott merasa nyaman. Tapi aku tahu itu hanya dunia tipu-tipu saja, ucap Scott. Mendengar hal tersebut, Howard justru tertawa. Namun Scott dengan percaya diri berkata, Scott sudah menurunkan perintah agar segera membunuh Tom. Sontak Howard membalasnya, kau akan membatalkan perintahnya karena Tom adalah anakmu, ucap Howard. Dan hal tersebut membingungkan Scott saat itu. Lalu dengan segera Scott menelpon Matthias agar tak jadi menembaknya. Ketika Matthias mengokang snipernya ke arah Tom, Ness nampaknya tak sengaja menghalangi Tom. Dan hasilnya, alhamdulillah Tom tak jadi ditembak mati. Kemudian itu pun sekaligus menjadi akhir dari episode kali ini. Gimana nih series Blacklist Redemption? Bagi kalian yang mau lanjut series ini, tulis di kolom komentar. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pintu teater telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.